Shalom, selamat pagi sahabat terkasih. Puji Tuhan, kita masih diberi nafas kehidupan pada pagi hari ini. Saat kita membuka mata, dunia mungkin langsung menghadapkan kita pada banyak hal. Tanggung jawab, kebutuhan, target, dan juga kekhawatiran. Tuhan Yesus tahu betul bahwa manusia mudah khawatir. Karena itu, ia berkata dengan sangat jelas dalam Matius 6 ayat 25. Karena itu, aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Sahabat terkasih, firman Tuhan bukan hanya sekedar nasihat rohani, tetapi undangan untuk hidup dengan cara yang berbeda. Hidup dalam kepercayaan penuh kepada Bapa di surga. Matius 6 adalah bagian dari khotbah di bukit. Di sini Tuhan Yesus sedang mengajar murid-murid dan orang banyak tentang nilai hidup kerajaan Allah. Sebelum ayat 25, Tuhan Yesus berbicara tentang harta di bumi dan harta di surga, hati yang terikat pada materi, tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Lalu Tuhan Yesus melanjutkan dengan kata karena itu. Artinya, kekhawatiran sering muncul karena hati kita terlalu terikat pada hal-hal duniawi. Tuhan Yesus tidak berkata bahwa kebutuhan hidup tidak penting. Ia juga tidak berkata bahwa bekerja dan merencanakan itu salah. Tetapi ia berkata, jangan khawatir. Kekhawatiran bukan soal adanya masalah atau tidak, tetapi soal kepada siapa kita mempercayakan hidup kita. Sahabat terkasih, dalam bahasa aslinya, khawatir berarti pikiran yang terpecah, hati yang ditarik ke berbagai arah, jiwa yang tidak tenang karena ketakutan akan masa depan. Tuhan Yesus tahu bahwa kekhawatiran menguras kekuatan batin, mengaburkan iman, membuat kita sulit melihat penyertaan Tuhan. Kekhawatiran tidak menambah 1 jam pun dalam kehidupan kita, tetapi seringkali merampas sukacita hari ini. Tuhan Yesus mengajak kita untuk hidup satu hari demi satu hari bersama Tuhan yang setia. Sahabat terkasih, ada seorang ibu yang setiap malam sulit tidur. Ia selalu memikirkan masa depan anak-anaknya. Ia khawatir tentang biaya sekolah, kesehatan, pekerjaan, bahkan hal-hal yang belum tentu terjadi. Setiap malam pikirannya penuh dengan bagaimana jika. Suatu hari ia jatuh sakit. Dokter berkata penyakitnya dipicu oleh stres berkepanjangan. Di rumah sakit ia tidak bisa melakukan apa-apa, hanya berbaring dan berdoa. Dalam keheningan itu, ia membaca Matius 6 ayat 25. Ia menangis dan berkata, Tuhan, selama ini aku menghabiskan tenaga untuk khawatir, padahal Engkau setia memelihara aku. Saat ia terbaring lemah, justru ia melihat anak-anaknya saling menguatkan. Kebutuhan tetap tercukupi, banyak orang datang menolong. Ia sadar Tuhan bekerja bahkan saat ia tidak mampu mengendalikan apapun. Sejak hari itu, ia belajar menyerahkan kekhawatiran hari demi hari kepada Tuhan. Sahabat terkasih, Tuhan Yesus tidak meminta kita menyangkal realitas hidup, tetapi mengubah cara kita meresponnya. Pertama, serahkan kekhawatiran sebelum memulai hari. Pagi hari adalah waktu terbaik untuk menyerahkan hidup kepada Tuhan, sebelum pikiran kita dipenuhi kecemasan.
Kedua, bedakan antara tanggung jawab dan kekhawatiran. Tanggung jawab membuat kita bertindak. Kekhawatiran membuat kita lumpuh. Yang ketiga, mari kita tetap ingat siapa Bapa kita. Jika Tuhan memelihara burung di udara dan bunga di ladang, terlebih lagi Ia memelihara kita, anak-anaknya. Sahabat terkasih, Mazmur 6 ayat 25 mengingatkan kita bahwa hidup kita lebih berharga daripada makanan dan tubuh kita lebih berharga daripada pakaian. Tuhan tidak pernah kekurangan cara untuk menolong kita. Yang sering kurang adalah kepercayaan kita kepadanya. Hari ini, Tuhan mengundang kita untuk melepaskan beban yang tidak perlu kita pikul. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang penuh kasih, kami datang kepadamu di pagi hari ini. Kami mengakui bahwa seringkali hati kami dipenuhi kekhawatiran. Kami khawatir tentang hidup kami, tentang masa depan, tentang kebutuhan kami. Hari ini kami memilih untuk percaya kepadamu. Ajari kami menjalani hari ini bersamamu. Ajar kami menyerahkan hal-hal yang tidak bisa kami kendalikan. Kami percaya Engkau adalah Bapa yang setia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, terima kasih sudah bersama-sama dalam renungan pagi ini. Kiranya renungan ini memberikan kekuatan dalam hidup kita, khususnya untuk semua orang yang sedang bergumul dalam kekhawatiran. Sampai jumpa di renungan pagi berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.